Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kevin Febriansyah dengan NIM 7211141954. Dalam video keempat kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengguna dan pengembangan sistem dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, mengenai organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Kerangka kerja ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan. Dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam figur tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Selanjutnya mengenai organisasi layanan informasi. Kita telah menggunakan istilah layanan informasi untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Sedangkan sumber daya informasi itu sendiri terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Selanjutnya mengenai spesialis informasi, meliputi analis sistem, administrator basis data, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan operator. Selanjutnya mengenai struktur organisasi layanan informasi. Di dalam struktur organisasi layanan informasi terdapat dua struktur yang cukup terkenal. Yang pertama yaitu tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Yang kedua, struktur organisasi inovatif. Selanjutnya mengenai komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir timbul dikarenakan beberapa pengaruh. Yang pertama, dampak pendidikan komputer, antrean layanan informasi, murahnya peranti keras, dan peranti lunak siap pakai. Sedangkan komputasi pengguna akhir memiliki keuntungan dan juga risiko. Keuntungannya meliputi yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan, dan yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Sedangkan risikonya yang pertama, sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Selanjutnya mengenai kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir layanan informasi. Pengetahuan pengembangan sistem meliputi pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, daur hidup sistem, dan pembuatan model sistem. Sedangkan keahlian pengembangan sistem meliputi keahlian komunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Selanjutnya, otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Otomatisasi kantor awalnya bermaksud untuk mendukung sekretariat dan administratif. Seiring perkembangan komputer, disadari bahwa pemecahan masalah dapat dilakukan dengan berbagai aplikasi. Seperti contohnya, kita dapat berkomunikasi melalui email dan kita dapat melakukan rapat atau pertemuan melalui video konferensi. Selanjutnya mengenai kantor maya. Mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih dari satu lokasi tempat perusahaan oleh kemampuan komunikasi elektronik. Nah, di dalam kantor maya ini terdapat dua istilah. Yang pertama ada telecommunicating dan yang kedua ada hoteling. Telecommunicating menggambarkan bahwa karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Sedangkan hoteling yaitu perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruang dan kebutuhan kantor. Kantor maya memiliki keuntungan dan juga kerugian, di mana keuntungannya meliputi biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerja, kontribusi sosial. Sedangkan kerugiannya
yaitu moral yang rendah dan kekhawatiran akan risiko keamanan. Selanjutnya mengenai organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga ke seluruh perusahaan. Di sebuah organisasi maya, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak berkaitan dengan lokasi fisik. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam video keempat kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.